Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. David Silva kirim pesan ke STY siap bela Indonesia. Naturalisasi Eliano Kila, anggota DPR tak terima. Keuntungan Rafale Strike gabung Brisbane Roar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kirim pesan ke STY, David Silva siap atasi lini serang timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari striker Persib Bandung David Silva yang membuka peluang untuk bisa membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, striker asal Brasil ini sudah berlaga di Liga 1 sejak 2018. Saat pertama kali membela Persebaya Surabaya. Pada tahun 2019 dan 2021, David memang sempat membela Pohang Steelers di Korea dan Terengganu di Malaysia. Akan tetapi kecintaan David Silva terhadap Indonesia lebih kuat, sehingga ia mengaku ingin menetap lebih lama di sini. Bahkan DDS tak ragu untuk bisa dinaturalisasi Indonesia dan bisa bermain di bawah komando Sintayong suatu saat nanti. Ia tahu betul, salah satu kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah di posisi striker. Pesepak bola berusia 34 tahun ini pun membuka peluang Sintayong meminatinya untuk bisa dicoba di timnas Indonesia. Ya, saya pikir saya akan menetap di sini, di Indonesia. Saya juga berharap bisa membela timnas juga. Saya ingin pakai jersey timnas. Hai Sintayong, saya di sini. Saya pikir timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker. Kata DDS dilansir dari YouTube Transfer Market Indonesia. David Silva sendiri saat ini tengah absen untuk Persib Bandung karena cedera. Walau begitu, ia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga yang telah dijalani. Pemain asal Brasil ini pun juga ingin mengulangi pencapaiannya musim lalu saat membawa Persib juara sekaligus memenangi sepatu emas sebagai top scorer dengan 30 gol. Keuntungan Rafale Strike gabung Brisbane Roar. Pertama, pesaing minim. Jika merujuk pada data yang disajikan oleh situs Transfer Market, Rafale Strike bisa memaksimalkan kondisi Brisbane Roar yang pada saat ini tidak memiliki penyerang berpengalaman di lini depan. Sebab, sejauh ini 2 penyerang yang dimiliki Brisbane Roar masih sangat muda, yakni Thomas Weddingham 19 tahun dan Ryland Brownlie 17 tahun. Selain itu, belum ada lagi striker terutama yang berposisi sebagai penyerang tengah alias center forward yang sudah berhasil direkrut Brisbane Roar untuk mengarungi musim 2024-2025. Kedua, dapat menit bermain. Secara kualitas, kompetisi sebelumnya yang diikuti Rafale Strike yakni kasta kedua Liga Belanda memang berbeda dengan kompetisi kasta tertinggi Liga Australia alias A-League. Kualitas Liga Australia memang tak seketat di Belanda, sehingga Strike bisa lebih mudah mendapatkan menit bermain bersama dengan Brisbane Roar untuk mendulang pengalaman sebanyak mungkin. Menit bermain jauh lebih penting bagi Strike ketimbang hanya jadi bangku cadangan di kompetisi elit. Setelah pengalamannya cukup, dia pun bisa memulai peruntungan baru di Eropa. Ketiga, mudah dipanggil timnas.
Keuntungan lainnya yang bakal didapatkan Rafael Struijk bersama Brisbane Roar ialah kemudahan izin untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Yang pertama, jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Selain itu, mengingat status Brisbane Roar sebagai klub yang dimiliki oleh Anindya Bakri, jajaran pelatih timnas Indonesia maupun PSSI pun bisa melakukan lobby. Hal ini sangat penting, terutama ketika skuad Merah Putih menghadapi persaingan Piala AFF 2024 yang bergulir di luar kalender FIFA. Eliano bangga naturalisasi dipercepat, anggota DPR masih saja menolak. Eliano Reinders dan Miss Hilgers diketahui belum lama ini datang ke Indonesia dan berjabat tangan dengan Ketua PSSI Erick Thohir, yakni pada Jumat lalu. Itu artinya keduanya sudah resmi akan menjalani naturalisasi. Namun, kedua pemain tersebut kemudian pulang ke Belanda pada 9 September. Menariknya, selang 8 hari kemudian, Eliano dan Miss Hilgers harus bentrok di Eredivisie Belanda saat FC Twente melawan PSV Zwolle. Laga itu pun berakhir imbang. Momen tersebut lantas diunggah oleh Eliano Reinders di Instagram pribadinya. Ia tak menyangka bakal bentrok dengan sahabatnya dalam jangka waktu 8 hari, yakni usai mengurus naturalisasi bersama. Kendati begitu, ada juga netizen yang salah paham dengan mengira 8 hari tersebut adalah jadwal adik dari Tijani Reinders itu bakal menjalani sumpah WNI. Sebab kini Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI sudah memberikan persetujuan untuk pemberian status WNI kepada Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers pada Selasa kemarin. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan di rapat paripurna yang direncanakan pada 19 September 2024. Setelah itu, mereka menunggu Kepres agar bisa disumpah WNI. Sayangnya dalam persetujuan status WNI Eliano dan Miss Hilgers, anggota Komisi 10 DPR, yakni Nuroji justru tidak bangga dengan timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain naturalisasi. Saya jujur tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan Akamsi, anak kampung sendiri. Dari komposisi mungkin yang terlalu banyak yang dinaturalisasikan. Bahkan hampir satu tim. Ujar Nuroji dikutip dari tayangan kanal YouTube DPR RI. Meski menyoroti strategi PSSI yang begitu masif menaturalisasi pemain keturunan, Nuroji menegaskan tetap mendukung langkah yang dilakukan oleh federasi. Namun, dia mewanti-wanti agar PSSI tidak menjadikan naturalisasi sebagai strategi jangka panjang untuk memajukan sepak bola tanah air.